pagi anak-anak. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Kalau tidak itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, paling enggak dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mengawali kegiatan kita pada pagi kali ini, saya akan mengabsen satu persatu ya, dari kalian. Rifan Didik hadir. Destia hadir. Livia hadir. Yang nggak hadir siapa hari ini? Hadir semua? Hadir. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Silakan untuk Mas Vicky maju ke depan memimpin doa kepada teman-temannya. Baik, mari teman-teman sebelum kita mulai pembelajaran hari ini berdoa menurut agama masing-masing, membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, boleh kembali ke tempat duduknya. Pada pagi kali ini kita akan membahas bagaimana kita itu meneladani nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan hidup. Untuk tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah peserta didik itu dapat mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Sifat Allah itu ada 99, itu perlu kita ketahui. Ya, perlu kita ketahui 99 sifat-sifat Allah. Karena apa? Karena sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, kita perlu mengetahui sifat yang Tuhannya miliki. Ketika kita nggak tahu sifat Allah yang dimiliki, maka kita ketika meminta akan bingung. Ketika kita meminta kecerdasan, apa yang harus kita sebut? Ketika kita meminta pengasihan, apa yang harus kita sebut? Ketika kita meminta ampunan, apa yang harus kita sebut? Kita harus tahu. Ketika kita meminta sebuah ampunan, maka kita menyebut ya Ghafur. Kita meminta ampunan. Ketika kita meminta sebuah kasih sayang, ya Rahman, ya Rahim, harus kita sebut nama-namanya, ya harus sebut nama-namanya. Meminta rezeki yang melimpah, ya Razzaq, ya Razzaq. Jangan sampai kita salah menyebut. Santai saja ya dalam pembelajaran kita pada pagi kali ini. Yang penting kita paham dengan sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Next. Next, di sini ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau Asmaul Husna. Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa? Nama-nama yang indah. Itu terdiri dari dua kata. Yang pertama asma. Asma itu nama, ya. Kata awalnya itu ismun. Ismun itu nama. Ya. Ini jamaknya asma. Ya, Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang ada 99, 100 kurang 1. Coba AC-nya yang sebelah sana tolong dinyalakan. Ini kok agak panas, ya, agak panas karena kita di ruang yang tertutup. Ya. Jadi pembelajaran kita agak santai saja karena kita tidak akan keluar, ya, karena kita pembelajaran di dalam saja. Nanti kalian
yang menjadi eh, hikmah dari nama-nama Allah yang baik. Sekarang saya jelaskan dulu, kalian perhatikan. Asmaul Husna. Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna berarti nama-nama yang indah. Ya. Merupakan 99 nama Allah yang disematkan dalam sifat-sifatnya. Sifat Allah, sifat-sifatnya Allah. Setiap orang itu juga memiliki sifat. Tapi sifat Allah itu 99 itu semuanya baik. Kalau manusia itu campur, ada sifat yang baik, ada sifat yang buruk, ada sifat yang jelek. Tapi kalau Allah itu sifatnya semua baik. Ketika kita berdoa, kita harus memuji Allah dulu. Jangan langsung berdoa, oh karena atina fid dunya hasanah. Enggak, tapi kita muji dulu. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afin amma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Setelah itu sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Razzaq, ya Allah yang Maha Pemberi rezeki, berikanlah saya rezeki yang melimpah, yang berkah. Seperti itu. Jangan langsung ya Allah berikanlah saya rezeki yang melimpah. Enggak. Tapi kita harus apa? Menyebut namanya, sifat yang mengagungkan, sifat dan juga nama-nama dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Oke, next. Pentingnya memahami Asmaul Husna, mengenal Allah lebih dekat. Ketika kita dekat dengan Allah, sebelum belajar berdoa ya Allah, menyebut asmanya. Berikanlah hambamu ilham agar hambamu ini bisa menyerap pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, seperti itu. Berdoa. Makanya kalian sebelum kalian itu pelajaran, maka di awalnya itu pasti disuruh untuk mengucapkan Asmaul Husna. Itu fungsinya. Agar apa? Kita itu diberikan pencerahan oleh Allah, dapat menyerap ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Next, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ini termasuk ketika kita itu beriman kepada Allah, kita itu beriman kepada Allah dan sifat-sifatnya Allah, maka itu dapat meningkatkan keimanan kita dan juga ketakwaan kita. Ketakwaan itu letaknya di mana? Di dalam hati. Ketakwaan itu letaknya di dalam hati, bukan di luar. Kalau di luar itu belum bisa dikatakan ketakwaan. Wakeh wong gowo juga, gowo kuecis berundela, tas besak klopo-klopo itu juga bisa ya. Soleh tenang. Ya. Jangan kalian pandang orang yang bertakwa itu yang gowo kelambi wedi, gowo juga, gowo kuecis, tas besak kalung kesak klopo-klopo itu orang yang bertakwa. Belum tentu. Ya. Belum tentu ketakwaan itu dilihat dari segi penampilan. Next. Ya. Dasar hukum Asmaul Husna. Ya, dasar hukum Asmaul Husna dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an surat Al-A'raf. Surat ke-7 ayat 180. Bunyinya gimana? Rifan coba. Dibaca Rifan. Yang atas. Dan Allah memiliki nama-nama yang indah, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Nah, ini firman dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya. Ketika Allah sudah menfirmankan, menjanjikan ketika kita ud'uni astajib lakum, itu janji Allah. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Itu kita berdoa. Ya. Dengan menyebut apa? Dengan memohon, dengan menyebut nama-namanya yang indah itu. Menyebutnya. Ya Allah aku pengen mobil, orang gitu. Ya Allah aku pengen pintar, tidak seperti itu. Tapi memohon dengan menyebut nama-namanya yang indah. Janganlah asal langsung nyebut ya Allah enggak. Tapi harus kita tahu sifat Allah yang perlu kita sebut ketika kita mau memohon kepada Allah. Selanjutnya
dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba Laksmi dibaca hadisnya. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya, ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini di kitab Bukhari dan Muslim. Ini sudah sahih. Kenapa? Karena ini sudah sudah terbukti bahwa hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim itu sudah sahih, ya. Dan ini hadis yang hadis yang dari Rasulullah ini sudah pasti itu benar, ya. Maka dari itu jangan lupa kita itu selalu memohon kepada Allah. Maka ketika kamu di rumah ada Mbah Mudin atau ada tokoh agama yang di masjid membaca ya Latif, setelah itu berapa kali, mungkin 1000 kali atau 100 kali atau 700 kali, setelah itu membaca ya Rozak sebanyak-banyaknya, itu karena mengabulkan Allah, ada permintaan yang ingin diajukan kepada Allah. Kamu menginginkan sesuatu kepada orang tua, itu harus ada proposalnya, ya enggak? Proposalnya apa? Biar lebih mudah ketika meminta kepada orang tua, bantu pekerjaan orang tua. Nah, saya piring sik nang dapur. Ngewangi cek grembang. Kon mbah onda yo mangkat. Kon nyapu jogan yo mangkat. Itu termasuk contoh proposal yang harus kita ajukan. Ajukan kuwi ngalem-ngalem sik wong tuwa. Diwangi gaweane. Setelah itu kita meminta, Bapak Ibu nyuwun artone damel tumbas paketan kula sampun telas. Kayak ilu, ya. Ketika kamu nggak berbuat apa-apa, orang ngelap-ngelap wong tua, tidak memuji-muji orang tua, tidak membantu pekerjaan orang tua, ketika kamu meminta, orang tua itu kadang merasa berat, apalagi ketika sudah tidak belum mempunyai uang, ya enggak? Tapi ketika wis duit akeh, gaweane diwangi, ketika anak meminta pasti belumnya datang jalur 50.000 kayak itu mulai mangkat jajan lagi duitnya mau kurang jalur meneh. Nah, seperti itu mungkin orang tua seperti itu, maka bantu orang tua baru kita meminta ngalem sik karo wong tuwa. Ya, seperti itu ketika kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, sebut dulu nama-namanya, sifat-sifatnya, bahwa Allah itu Maha Pemberi rezeki, bahwa Allah itu Maha Pemaaf, bahwa Allah itu Maha Pengasih. Kita sebut namanya. Setelah itu apa? Setelah itu kita memohon kepada Allah. Ya. Allahumma faqihu fiddin, itu memohon agar kita dikuatkan dalam agama. Ya. Kalau kamu nggak bisa berdoa dengan bahasa Arab, dengan bahasa apa? Jawa boleh, Indonesia boleh, Inggris boleh, Chinese boleh, opa-opa Korea boleh. Yang penting kamu paham dengan permohonan kamu. Kalau kamu nggak tahu dengan bahasanya, dengan maknanya, kamu berdoa dengan bahasa Arab, kok jebul sing kok jaluki apa? Doa masuk WC, malah kok bola-balik nok WC diare. Dungane kok ya Allah bahasa Arab. Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith. Padahal itu doa masuk WC. Seharusnya ketika berdoa itu harus paham dengan apa yang diminta. Ya. Bahasa Inggris apa kok? Bahasa Jawa apa kok? Ya Allah, kula nyuwun dumateng panjenengan, kula nyuwun rezeki ingkang kathah lan berkah. Ngono ora apa-apa, ora kudu bahasa Arab. Paham ya? Sebut namanya. Jalankan perintahnya. Perintahnya apa? Sholat. Aja lali sholat. Bersolat. Dikir. Dikirnya apa? Kita astagfirullah itu apa maknanya? Kita itu mengakui dosa-dosa kita. Kita itu mengakui kesalahan kita dengan meminta ampun kepada Allah. Setelah itu apa? Istighfar, baca Fatihah, ayat kursi, membaca tasbih, tahmid, tahlil. Kita berdoa kepada Allah. Seperti itu, ya. Ada tata caranya. Kalian meminta uang kepada orang tua kamu, itu juga ada tata caranya. Orang langsung duduk jalur. Tanggal tua, bapak urung
nganggo bayaran, malah jalur duitnya kok 50.000, malah di seneni wong tua. Ya, makanya harus ada trik. Next, manfaat memahami Asmaul Husna, menguatkan keimanan. Manfaatnya membantu berdoa dengan lebih khusyuk, menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, mendekatkan diri kepada Allah. Itu manfaatnya. Nah, sing di pacar pengen dekat dengan doi pasti harus tahu ya sifatnya doi itu gimana. Sing dia wis duwe doi. Ya. Harus bagaimana biar doi makin sayang. Oh, tokoke Silver Queen. Ya. Seperti itu. Tokoke Silver Queen. Aja coklat, aja botol kok lempit. Tokoke Silver Queen. Oh, jebul seneng Silver Queen. Tokoke sing jebul senenge Cornetto, tuh gaske. Pasti doi makin sayang. Ketika Allah ingin lebih sayang kepada kita, maka kita harus bisa mengagungkan sifat dan namanya. Sering kita sebut. Ya. Nah, contoh nama-nama Asmaul Husna. Jadi, kita tidak akan membahas 99 nama-nama Allah dalam pelajaran PAI hari ini. Kita cukup membahas 4 ini. Karena ketika kita membahas 99 kita bahas semuanya, itu tidak akan pernah selesai. Nanti satu semester hanya bahas Asmaul Husna. Kita akan membahas yang pertama itu Al-Alim, Maha Mengetahui. Yang kedua Al-Bashir, Maha Melihat. Yang ketiga ada Al-Khabir, Maha Mengetahui. Yang keempat ada As-Sami', Maha Mendengar. Next, implementasi Asmaul Husna dalam kehidupan. Al-Alim, Maha Mengetahui. Bertindak benar dan tidak mengkhianati amanah. Ketika kita tahu bahwasanya Allah itu mengetahui. Maka ketika kita diberikan amanah, kita itu akan berpikir, oh ya Allah itu Maha Mengetahui. Al-Alim. Maka saya akan memegang amanah ini sekuat mungkin. Akan saya kembalikan sedemikian rupa. Ketika diamanai sepeda motor, kon jagake, maka di situ kamu harus menjaganya. Jangan sampai dikembalikan itu dengan kondisi yang buruk. Paling enggak dikembalikan itu dengan kondisi yang serupa. Jangan sampai lebih jelek, kalau bisa lebih kinclong. Dikumbahke. Ketika dikumbahke lu senang sing jelek yang memberi amanah. Maka ketika kamu sebagai pelajar itu amanah dari orang tua kamu sekolah. Maka itu kamu jangan pernah membolos. Sekolah sing genah, aja pacaran, aja merokok. Nah, itu amanah dari orang tua. Kamu pegang benar-benar, kamu pegang kuat-kuat. Maka di situ kamu termasuk mengimplementasikan, menerapkan dari sifat Allah yaitu Al-Alim. Next, Al-Khabir. Apa Livia? Mengendalikan diri dalam mendapati nafsu dan tipu daya. Ya. Mendapati nafsu dan tipu daya. Mengendalikan diri. Ya, mengendalikan diri. Jangan nafsu ini kok ugar. Nafsu ini kok ugar. Pengen kai. Kok turuti. Slot suwe, ambles suwe. Ya. Kenapa seperti itu? Karena nafsu itu tidak ada batasnya. Karena apa? Sejatinya rezeki Allah itu cukup untuk hidup, tapi tidak cukup untuk gaya hidup. Nah, kok story? Rezeki Allah itu cukup untuk hidup, tapi tidak cukup untuk gaya hidup. Gajine UMR, gajine UMR 2,5 juta, gayane 4,5 juta. Itu termasuk gaya hidup, tidak mensyukuri dari nikmat dari Allah. Ya, next, Al-Bashir. Al-Bashir apa? Berhati-hati dalam bertindak dan bertingkah laku. Kalian kalau bertindak bertingkah laku berucap itu
itu harus berhati-hati. Bertindak, melangkahkan kaki itu juga hati-hati. Hati-hatinya maksudnya gimana? Jangan sampai melangkahkan kaki itu ke tempat yang salah. Berperilaku itu juga jangan yang salah. Salahnya gimana? Jangan sampai tangan digunakan tidak sesuai dengan fungsinya. Jangan sampai kita itu melangkahkan ke tempat yang maksiat. Karena apa? Allah itu maha melihat, basyir. Oh, keripan. Oh, sebelum lakukan mana masjid. Itu akan tahu Allah. Karena apa? Allah itu 24 jam non-stop akan melihat kita. Ya, akan melihat kita non-stop akan melihat kita. Ya, setiap kali pergerakan kita, dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita itu selalu diawasi oleh Allah. CCTV. Mesti Allah mengerti. Oh, baik. Ripan pamit ngaji jebul kok lunga mencari tempat nongkrong. Nah, kan kelihatan ya sama Allah. Dan besok akan diperlihatkan oleh Allah. CCTV besar. Ya, diperlihat Ripan dia ngapus wong tuane. Ya, akan kelihatan. Ya, maka harus kita perhatikan. Next, as-samir, menghindari ucapan dan membenci orang lain. iki biasane gaweane wong wedok. Iki gosip. Bahkan sekarang gosip itu sudah apa? Merajalela dan sudah menjadi hal yang biasa. Ya, hal yang biasa, hibah itu. Koncone berprestasi dirasani. Koncone elek sithik dirasani. Bahkan grup ya loh. Hibah. Ono wong-wonge gibah dirasani temane kita kayak tema jebret di-upload dirasani kabeh wong siji nulis rong paragraf slot sepena genep dadi skripsi itu ya. Karena apa? Allah itu melarang kita untuk menggibah. Diibaratkan apa? Seperti memakan bangkainya saudaranya sendiri. Ketika kamu bisa menutupi aib saudaramu, maka tutupilah. Ya, tutupilah ketika bisa menutupi aib saudaramu sendiri. Ketika nggak bisa, nanti akan diperlihatkan oleh Allah bentuk kamu ketika sudah hidup setelah kematian. Ya. Lidah itu tidak berulang. Jika pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh, tapi jika lidah melukai hati, hendak kemana obat dicari. Di statusnya tips menghafal Asmaul Husna, menghafal secara bertahap, mendengarkan lagu atau nasyid Asmaul Husna, memahami makna setiap nama, menerapkan nilai-nilai Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Kalian nggak menghafalkan ketika setiap pagi membaca Asmaul Husna itu pasti akan hafal. Tidak menghafalkan tapi pasti akan hafal. Sekarang saya tanya, kamu dari kelas 7 sampai kelas 9, besok ketika kamu nggak menghafalkan Asmaul Husna tapi rutin membaca Asmaul Husna itu pasti akan hafal. Tapi ketika kamu nggak rutin, nggak pernah ikut mengucapkan Asmaul Husna, membaca Asmaul Husna, pasti tidak akan hafal. Kamu membaca menghafalkan Qul Huwallah itu menghafalkan atau sering mendengar? Karena sering mendengar kan? Karena sering mendengar maka jadi hafal. Fatihah itu nggak pernah menghafalkan, tapi karena sering mendengar akhirnya hafal sendiri dan sering diucapkan maka masih hafal. Penutupnya, Asmaul Husna adalah pintu menuju pengenalan lebih dalam kepada Allah. Mari jadikan Asmaul Husna sebagai bagian dari ibadah dan pedoman hidup. Semoga Allah meridhoi setiap usaha kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Ya. Sekarang saya kasih kalian lembar kerja
silahkan kalian menuliskan hikmah dari kita mengenal Allah, dari kita mengenal sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh berkelompok, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Berarti ini hikmah dari mengenal Allah sifat Al-Alim. Hikmahnya apa? Ini Al-Bashir, ya, Bashir, delay ya, Al-Alim, Al-Bashir, ini As-Sami. Nanti hikmahnya kamu tuliskan, setelah itu nanti kamu presentasikan. Oh. Boleh gunakan HP kalian untuk mencari perhatiannya. Ya. Ya, nanti itu dipresentasikan. Kursinya boleh berubah, harus ajak seperti itu, boleh berubah, mengumpul menjadi satu, didiskusikan. Diskusikan. Gimana? Boleh. Berapa menit? 5 menit ya? 5 menit, 10 menit? 7 menit? 2 jam? 2 jam sampai selesai makan nanti. Ya. Gimana? Hikmah dari Al-Alim. Mengenal Allah, sifat-sifat Allah, yaitu Al-Alim. Hikmah. Hikmah dari Asmaul Husna. Apa tadi? Bagi Asma Al-Bashir. Al-Bashir tadi paham, Om? Lihat. Harus hafal. Hafal Asmaul Husna. Waduh. Berat. Nah, namanya doi aja hafal. Asmaul Husna enggak hafal, berat.
yang mendikte, ada yang menulis. Sudah? Yo, 3 menit lagi. Ya. Poin nggak apa-apa, di model paragraf nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada yang dikte, ada yang nulis gitu. Ya. Mendengar sama yang kasih contoh nggak apa-apa, lebih bagus kasih contoh. Bagus juga kasih contoh. Sudah? Ya. Sudah? Kok lama amat? Sudah kelompok 1? Belum? Oke, silakan kelompok sini. Ya, kelompok berapa ini? Kelompok 3 dulu presentasi di sini, di depan sini. Depan sini ya. Mohon teman-temannya untuk memperhatikan temannya yang presentasi tentang hikmah-hikmah dari sifat Allah Al-Asami. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang hikmah Asami, yaitu Maha Pendengar, yang beranggotakan saya, Livia, Sinta, dan Laksmi. 1. Memahami kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menjaga lisan. 3. Bersemangat untuk berdoa kepada Allah. 4. Mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Hati menjadi tenang dan tidak gelisah. 6. Tidak akan pernah merasa rugi sepanjang masa hidup. Contohnya, menjaga ucapan, senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga hati dan pikiran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 sudah ready? Sudah?
Ayo, Arom. Maju. Yang keras. Ayo, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hikmah yang kita dapat dari meneladani sifat-sifat Allah yaitu Al-Ghazir. Kita harus menyadari bahwa seluruh aktivitas kita dilihat dan diawasi oleh Allah SWT. Baginya tidak ada tempat yang tersembunyi. Contoh, berhati-hati dalam bersikap dan bertindak, melihat hal-hal yang baik dan tidak dilarang oleh agama Islam. 3. Segera beristighfar dan memalingkan muka jika tak sengaja melihat yang buruk. Sekian presentasi dari kami. Maaf jika ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok terakhir. Kaila, Destia. Ayo maju. Yang keras biar teman-temanmu pada enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Kaila Paramita Sartika Dewi dan teman saya Syafira Tiamuli Anggraini dan Destia Dwi Anggraini. Kami akan mempresentasikan hikmah dari Al-Alim atau Allah Maha Mengetahui. 1. Menumbuhkan sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti takut berbuat dosa, merasa selalu diketahui dan diketahui Allah Subhanahu wa taala dan mentaati. 2. Menanamkan rasa untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. 3. Memantapkan hati orang yang beriman. 4. Memberikan ketenangan kepada orang yang beriman. 5. Menjauhkan diri dari sifat sombong. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, akhirnya kalian bisa mengetahui hikmah yang dapat kita petik dari Asmaul Husna. Karena waktunya sudah selesai, ya, sebelum saya mengakhiri pertemuan kita pada kali ini, dapat disimpulkan bahwasanya kita mengenal sifat-sifat Allah itu kita dapat mengambil hikmah dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, maka dari itu kita mengaplikasikan sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari itu pastinya kita akan mendapatkan kebaikan dari kita mengamalkan dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.